Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan ya anak-anak ya. Kita masuk subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pertama kita belajar tentang wawancara ya anak-anak ya. Wawancara digunakan sebagai sumber utama dan pelengkap dari penulisan atau pengumpulan data. Sekarang anak-anak coba buka buku Mahir 3B halaman 66 aktivitas 2. Dikerjakan sambil mendengarkan penjelasan berikut ini ya anak-anak ya. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum wawancara. Anak-anak harus perhatikan. Yang pertama, nomor 1, dikuasai terlebih dahulu tujuan dan hasil yang diharapkan dari wawancara tersebut. Langkah yang kedua, susun pertanyaan, kemudian kuasai pertanyaan wawancara. Langkah yang ketiga, tentukan pelaksanaan wawancara, termasuk apa? Waktu dan tempat yang disepakati antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau narasumbernya. Langkah yang keempat, siapkan keperluan teknis wawancara. Itu langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum wawancara ya, anak-anak harus perhatikan. Ya anak-anak, selanjutnya langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan selama wawancara ya anak-anak ya. Yang pertama, datanglah tepat waktu sesuai waktu yang disetujui. Yang kedua, perkenalkan diri dan sampaikan tujuanmu ya anak-anak ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, siapkan peralatan penunjang seperti alat rekam suara, buku catatan, alat tulis, dan panduan pertanyaan. Selanjutnya langkah keempat yaitu ajukan pertanyaan terbuka yang ringkas dan jelas agar narasumber lebih banyak berbicara. Kamu juga bisa mengklarifikasi jawaban bila dirasa tak jelas ya anak ya. Itu adalah langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan selama wawancara. Berikutnya adalah langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan setelah wawancara. Apa saja ya? Anak-anak harus perhatikan. Yang pertama, kamu menyampaikan hubungan catatan yang kamu buat selama wawancara dan meminta narasumber mengoreksinya jika ada kesalahan. Yang kedua, kamu bisa juga menyatakan bahwa hasil wawancara ini masih akan diproses dan meminta kesediaan narasumber bila mana diperlukan untuk ditelepon ataupun dipertanyakan kembali. Langkah yang ketiga, akhiri wawancara dengan apresiasi atas waktu dan kesediaan menjadi narasumber. Di sini kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber atas ketersediaan untuk diwawancarai. Yang berikutnya adalah dokumentasikan kegiatan wawancara bila diperlukan. Anak-anak harus perhatikan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan setelah wawancara. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang cara merawat tumbuhannya anak-anak ya. Tumbuhan merupakan salah satu pelengkap hidup manusia. Tumbuhan berguna untuk membantu penyerapan air, menyediakan oksigen, dan dapat memperindah area rumah ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak buka buku Mahirnya halaman 70 aktivitas 2 ya, buku Mahir 3B ya anak-anak ya. Kerjakan sambil mendengarkan penjelasan berikut ini. Langkah-langkah cara merawat tumbuhan dengan benar. Anak-anak harus perhatikan semua nih. Yang pertama adalah penyiraman. Tujuan dari penyiraman adalah untuk menjamin ketersediaan air di tanah
yang akan diserap oleh tumbuhan. Waktu penyiraman itu kapan? Dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menyiram tanaman. Selanjutnya yang kedua yaitu pemangkasan ya anak ya. Pemangkasan diperlukan untuk merapikan bentuk tumbuhan dan merangsang tumbuhnya tunas baru ya anak-anak ya. Itu kegunaan dari pemangkasan. Yang selanjutnya adalah membersihkan hama. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membunuh atau menghilangkan hama yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Ya, hama itu apa sih anak-anak? Yaitu organisme pengganggu yang dapat menimbulkan kerusakan tumbuhan. Itu pengertian dari hama ya. Jadi harus dibersihkan hamanya. Selanjutnya keempat adalah pemupukan. Tujuannya adalah untuk menyuburkan tanaman. Itu ya anak-anak ya tujuan dari pemupukan. Kata tanya dalam wawancara nih harus anak-anak perhatikan ketika melakukan wawancara ada beberapa kata tanya. Nah kata tanyanya apa saja? Yaitu pertama adalah kata tanya apa. Kegunaannya untuk apa nih? Untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya yang kedua yaitu siapa? Untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kalau kapan? Untuk apa nih kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Yang berikutnya adalah kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kalau bagaimana, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu atau menanyakan keadaan. Dan kemudian kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Itu beberapa kata tanya yang biasa digunakan ketika melakukan wawancara. Seperti itu anak-anak ya. Sekarang anak-anak kerjakan buku Mahir 3B halaman 69 sampai 70 aktivitas 1 nomor 1 sampai nomor 5 ya anak-anak ya. Itu tugasnya dari yang berkaitan dengan kata tanya yang digunakan sewaktu kita wawancara ya anak-anak ya yang sudah dijelaskan sama Bu Adam. Nah untuk hari ini yang harus anak perhatikan, untuk tugas tematik hari ini ada 3 bagian yang harus anak-anak kumpulkan. Jangan ada yang terlewat ya. Masing-masing halamannya ada di dalam video. Jadi anak-anak wajib menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ditunggu hari ini sampai pukul 2 siang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.